Momen kekalahan RRQ di turnamen MPL dan harus turun ke lower bracket saat menghadapi GigFam. Di sini Lemon benar-benar sudah menunjukkan skill aliannya, tapi apalah daya guys. GigFam berhasil epic comeback mengeluarkan senjata rahasia Raja Marksman dunia dari Filipina yaitu Marky. Kalian harus ngelihat full gameplaynya dari RRQ versus GigFam. Ini dia full gameplaynya. Boy masih berhasil kabur dengan satu Black Shoes yang dimiliki mundur. Lemon? Sudah beberapa play tapi Lemon yang berhasil langsung dihantam dengan kehadiran Luke di area tersebut. Dan Dylan belum bisa dikorban kedua begitu ganasnya Gig. Di awal pertandingan ini Versik yang masih berhasil kabur dengan bantuan dari Naomi. Tapi Naomi hanya bisa melihat dari kejauhan, jalannya ditutup. Mau lewat mana? Versik sendirian. Versik terajam dan Versik berhasil masuk ke dalam outer taring ada di bagian atas. Dan Turtle menjadi milik dari Gig. Tapi di bagian tengah Naomi berusaha mendapatkan AB dan AB-nya berhasil dilanjutkan. Tapi Lemon yang malah langsung ditabrak lagi dengan satu wild jump. Untuk kedua kalinya Lemon berhasil diremukkan, tapi untuk Baloy dibalaskan. Wow. Di awal-awal dari Skyler ini harus mandiri farmingnya. Oke, tapi yang nggak bisa dibiarin adalah promo dari Grab sih. Ini OVO 10.000 tapi Dairen masih ada Kick Sunguard. Quick Sunguard tepat waktu healing di depan umum dan Baloy terjebak sendirian. Baloy berhasil dihancurkan tepat di saat objektif muncul. Oke, dan kalau ngelihat dari kombinasi Grok Lilia ini kan clear cepat, jalan bareng juga. Cuman setup untuk mengeksekusi Turtle sudah dilakukan. Wah, dijepit lagi dengan MP Speed dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Turtle tersebut. Dan sekarang Nailnya sendirian, Nailnya dikeroyok tapi Luke yang mencoba untuk bisa membantu dan hadir untuk bisa memberikan bantuannya, hanya saja diusir. Ya udah, ini tinggal semuanya menjadi pas pamlar aja udah. Pasukan Muhammad Skyler. Ini dia Baloy, wild charge dan berhasil langsung dibanting. Dikejar habis-habisan. Baloy kembali hilang. Yes. Dan itu dia Holy Baptism juga yang RRQ. Apakah akan memaksa Denial sendirian di depan sana? Cukup berani memang buat Nailnya, tapi di posisi yang berbeda juga. Ini Cadera belum ada loh. Dia ada di orange. Itu dia, ada konsil yang udah terlihat. Dan siapa yang akan mendapatkan lagi karena lo pertama. Dan Versik berhasil mendapatkan serta membawa Nail untuk masuk ke dalam satu jurang yang terdalam yang diciptakan oleh bermain dari RRQ. Dan itu dia Green sih, kalau misalkan memang mau dipaksakan untuk kontes, banyak banget hero-hero zoning. Akai, Edit, tapi lihat ada yang keculik di sana. Oke, itu dia pergerakan di mana Naomi-nya sekarang. Kehilangan cukup banyak Evi dan juga Skylar yang udah mulai hadir. Tapi sekarang MP Speed. Cadera aja berhasil dihancurkan begitu baik. Tadi pergerakan di mana Versik yang berhasil mengantarkan Cadera untuk masuk ke dalam satu area defensif dari RRQ. Dan lot yang kedua menjadi milik mereka. Tapi Luke sepertinya tertinggal. Luke bakal dikejar. Oke, Holy Baptism masih belum bisa memberhentikan pergerakan Luke. Dan juga udah ada satu konsil lagi. Flicker pergi ke arah berbeda. Ada satu lagi efeknya udah langsung dihasilkan. Tapi ternyata Luke pun masih tetap menjadi incaran begitu berat yang berhasil dihancurkan dan tersisa 3 player saja untuk Gig. Sisi power dari RRQ terlalu banyak sehingga siapapun yang keculik ini. Tapi sejauh ini kita melihat Cadera lah yang harus tumbang duluan. Sekarang Cadera udah punya wayan tapi pada berbeda. Wild Child langsung dikeluarkan. Baloy harus beli ke dapat tempuran kembali terjadi yang tersebut. Nailnya berhasil untuk mundur. Cadera ada Holy Baptism yang udah dikeluarkan. Cadera harus bisa menjaga posisinya karena Versik pun tadi udah berhasil untuk bisa mendapatkan dirinya dan juga mengantarkan dirinya untuk masuk ke dalam area defensif. Tapi Dairen, what are you doing? Dairen yang tadi ada satu registration tapi Aboy udah berhasil dihancurkan pula di area tersebut. Dan 4 player sekarang bertahan dari GigFam di mana mereka harus menahan 5 player dimiliki oleh RRQ untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki. Yap, dan 4 pemain tersisa defensif GigFam karena tidak terhenti dari RRQ. Oke, ini lagi dan lagi mereka melakukan sebuah pertempuran di mana sekarang Baloy lah yang menjadi korban. Luke yang menjadi korban kedua. Begitu baik habis udah dikeluarkan. Cadera mencoba bisa mendapatkan satu musuh begitu baik tapi tidak didapatkan pula oleh Bruno. Sekali begitu bergila. Ada yang berhasil langsung dilakukan dan Cadera terwipe out sudah. RRQ game yang pertama. Yes, dengan combo Demon. RRQ berhasil untuk bisa mendapatkan poin di game yang pertama dengan weapon terakhir dan crowd control besar. Membuat game yang pertama pun terkontrol dengan baik. Semua dipegang oleh RRQ. Mungkin kill point gak banyak di awal-awal. Dan juga GigFam mereka bermain bagus di awal. Mereka udah nyebrang, mereka mengganggu dan tadi kita lihat di early. Versik agak under levelnya dibandingkan mungkin dengan Nail. Tapi lambat laun. Ketika punya sisi yang banyak, stun lock yang bisa. Tapi last pick magical damage yang masih belum kelihatan. Lemon akan membawa apakah? Magical damage yang butuh banget bisa membantu
burst down, Lapu-Lapu, Martis, dan juga Minion di depan. Lunox kah? Lunox ya, agresif banget ya kalau Lunox ya. Pilihan dari Cecil. Pilihan dari Cecil, mereka mau ngedrag game ini menuju ke late atau powernya nggak terlalu maksimal. Nah ini dia. Dua orang yang memiliki sisi. Sementara sekarang Nailnya terjebak dia tersebut. Terjepit sudah dengan satu epic spin. Nail seperti apa nasibnya. Totalnya berhasil lagi didapatkan. Dan sekarang orang mulai lagi mendominasi. Tidak ada yang berhasil lagi dihancurkan. Di mana Versiga juga berhasil langsung didapatkan. Ada dua player lagi dari Araki yang harus pergi karena berbeda. Di mana Purple Box udah mulai nongol. Nail untuk kali ini tidak ada retribution. Mereka siap untuk bisa mengamankan Purple Box tersebut dengan 4 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka masih dalam area defensifnya. Naomi mencoba untuk bisa menyelamatkan tapi sudah didapatkan pula Purple Buff-nya. Yap. Di zoning terus-terusan dan Naomi. Yang kayaknya sekarang masih coba untuk membantu keberadaan dari Skylar. Tapi udah mulai dicicil Baloy. Oke, plus tadi adalah gambaran bagaimana tim fight mereka nanti di area dari objektif tersebut. Dan juga Versik kali ini sedikit lagi yang tersedia dalam tubuhnya. Versik masih sempat untuk bisa mengeluarkan epic spin-nya. Sementara sekarang Decimate sudah langsung dipersiapkan. Ada Asura Aura dan itu dia. Decimate yang langsung dikeluarkan pula, pertempuran terus terjadi. Tapi Nailnya berhasil langsung dihancurkan di dalam satu otot tangan dari bagian atas. Tapi Sunwind Cloud dikeluarkan pula. Baloy-nya mencoba untuk bisa mempertahankan. Kadera hadir. Dengan pola yang begitu menyakitkan mereka. Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player ataupun platingan terhadap altar turret tersebut. Yap, ini ada sesuatu yang kecil adalah motivation roar yang ngebuat tim fightnya makin sustain tapi ditabrak. Oke, Sunwind Claw-nya masih berhasil digocek dan mereka masih tetap berada di area atas. Lemon tadi bad impact-nya masih belum begitu menyakitkan. Oh ini agresif banget sih Geekfam, mereka pede banget adanya double heal dan Versik. Yang ya udah mau nggak mau sebagai garda terdepan ya udah dicicil terus dan 4 pemain dari Geekfam udah mulai ready lagi. Ya, karena itu adalah salah satu winning condition untuk Geekfam. Lagi ini, oke, heavy spin Nail. Ada satu Decimate tadi udah berhasil langsung membuat pergerakan di mana Versiknya berhasil dihancurkan. Tapi Dairon berusaha untuk bisa mengejar, hanya saja Nail masih berhasil selamat. Kelihatan, stack ternyata dari Lemonnya masih belum terlalu banyak. Yap, sementara sekarang tidak akan ada Divine Judgment karena Naomi berhasil dihancurkan. Wave Minion di tengah bisa dihilangkan dan mereka bisa aja dapat ke arah outer turret ini. Ya, menurutku salah satu kunci mungkin untuk RRQ kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan ya mereka harus kiting. Tarik dulu. Wah, what? Oke, Baloyski cukup berani. Minuan Puri tepat berada di dalam. Tertengah dari bagian tengah dan dilompatin lagi. Sementara belum ada tumbang sejauh ini akankah ini menjadi sebuah sana begitu gagal yang dihancurkan ataupun dilakukan oleh pemain dari King. Tapi Presiknya berhasil langsung dilenyapkan. Look-nya ada 2 player yang begitu saja hilang seketika dari King. Berani banget setupnya. Flicker Minion Fury tadi masuk jauh namun terlalu dalam. Oke, Nail mencoba untuk bisa mengejar Naomi-nya. Tidak terkena efek dari Asura Aura. Tapi di area tengah ada altar harus diatur kembali. Walaupun dia udah membawa Impure Rage ya. Yap. Ya, karena masih tetap bisa bocor ya. Benar. Tapi Aboy ketahuan dan Aboy satu terakhir. Aboy masih berhasil menggocek dan Aboy berhasil dihancurkan walaupun ada 3 player di depan yang berbeda. Tapi untuk sekarang di mana pergerakan dari Lebo tetap bisa mengatakan damage begitu menyakitkan. Versinya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Naomi mencoba untuk bergerak lewat belakang. Siapa yang akan dia tarik tapi masih berhasil selamat dan masih berhasil kabur. Hanya saja Baloyski berhasil langsung dihancurkan dan Dairon mencoba untuk bisa mengejar membalikkan keadaan Dairon. Memimpin rekan-rekannya. Dia langsung landing. Kaderanya berhasil langsung pergi dan juga Gedes karya berbeda tapi Dairon menghasilkan damage begitu mengerikan dan ditarik lagi. RRQ belum menyerah untuk kali ini bergemuruh semuanya. Retak tanah. Stuck with you lagi. Berat soalnya. Oke, Angela ada di barisan paling belakang. Baloy mencari celah, Baloy mencari informasi, membuat barikade. Lordnya masih aman sejauh ini. Nail gak memiliki cukup banyak SP lagi karena udah ada beberapa SP yang hilang dari tubuhnya. Naomi mencoba untuk maju tapi Lordnya berhasil diabarkan dengan satu minuman Fury yang begitu saja pas banget. Tapi sekarang pertempuran terus terjadi. Versinya berhasil mengantarkan satu epic spin pun untuk pergi yang ada berbeda. Ada WWE yang udah masuk ke dalam tubuh dari Kadera tapi Kadera terjebak. Dan sekarang Kadera berhasil langsung dihancurkan. Tersisa 3 player tapi Nail masih ingin lebih. Kita lihat Nailnya. Ada 1 player berhasil dihancurkan. Skylarnya masih berhasil bagi dia tersebut tapi Shadow pun berhasil langsung dikeluarkan. Dan sekarang ada pertempuran lagi tempat berada di area Purple tapi Nail harus benar-benar hilangkan dan ditampar oleh Lebo dengan bad impact yang begitu menyakitkan dan Naomi lenyap pula di area tersebut. Yes, dan tersisa 3 pemain dari RRQ. Lord berjalan di area top lane. Minion masih ada tapi Dairon bakal dikejar oleh Luke yang dihuni oleh seorang Angela dan Dairon yang membuang waktu dan membaik time sehingga RRQ
mereka masih mencoba untuk bertahan dengan adanya Cecilion dan Akai. Oke, pengorbanan dari Dairon luar biasa. Well, tapi dari RRQ juga mereka terlalu dalam tadi untuk masuk, untuk Hardguard bisa hadir kapan aja, bisa gak usah mendekat juga, dan itu yang harus diperhatikan oleh RRQ, sehingga tadi ada satu player yang memilih untuk mundur dan menjalankan lane atas. Dan itu adalah Diren ya sebenarnya Yes. buat bisa nge-defense juga. Dan tadi Darren kalau kita lihat dia sempat untuk membeli satu toilet Niall? hunter. Oke, Divine Judgment dia sudah berhasil, tapi Niall kali ini dengan satu Mortal Coil dan juga Luke-nya langsung lompat ke back belakang. Skylar berhasil dipukul mundur juga, WWN udah langsung dikeluarkan, tapi Luke-nya terkurung sendirian. Sementara Lord-nya pun belum berhasil diamankan. Dairon dia berhasil bagi karya berbeda, Aboynya kali ini langsung saja mencoba untuk bisa menghalau dan juga mengawal pergerakan dimiliki oleh Niall. Dan sekarang mereka kekurangan quantity player, 4 melawan 5. Lord akan menjadi milik siapa? Epic Spin langsung dikeluarkan, tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh RRQ. Dairon dia berhasil kabur dan sekarang Geek dalam. Yang ngedrag ini ke late game. Yep. Berat banget buat Geek Fam bisa bertahan. Wadaw, coba lihat sekali tamparan dari Bad Impact. Begitu menyakitkan. Niall harus mundur terlebih dahulu. Baloy kehilangan 3 bar HP secara langsung lewat satu tamparan dari Bad Impact-nya. Sementara untuk sekarang Dairon yang mulai lagi membabat habis. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya, karena sekarang Baloy udah kehilangan di portal. Pertempuran yang terjadi atas Dairon yang langsung aja pasang pada di bagian depan. Sementara untuk versi dia langsung aja berdua mundur. Sekarang game kedua kembali menjadi milik RRQ. Rex Regum Geon is on. 2-0 mereka amankan. Early yang tertekan bukan menjadi jawaban untuk mereka bisa ditaklukkan. Membawa ke late game, ini menjadi satu. Kita dimainkan oleh RRQ. Jadi untuk setup di Lord-nya jelas ini lebih nyaman buat RRQ-nya. Tapi mungkin secara untuk damage-nya, sekarang Geek Fam mereka udah punya akses untuk menuju langsung ke belakang. Iya. Oke, dan ternyata Minotaur berarti bakal menjadi Novaria di tangan Lemon. Yap, itu dia. Ya, dua-duanya juga ngasih efek slow kan dari adanya Magic Shockwave, tapi setup ke arah Ya. Turtle. Oke, itu dia MVP langsung dikeluarkan. Dan sekarang again Turtle-nya berhasil diamankan, di mana Dairon yang masih berusaha untuk bisa mengacak-acak area tersebut. Bahkan sekarang Niall pun menjadi korban pula, tapi Dairon mau gak mau harus mengorbankan dirinya. Yap, tapi pertukaran Ya ampun. Dairon. Coba tuh lihat Baloy itu, tetap ngekorin Paparan Streak ya. Sebentar dengan Magic Love Wave-nya, iya. Baloy mau pergi ke mana? Ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Baloy ditembak. Lemon. Ini kalau ada notifnya precise deh harusnya ya. Oke, tapi depan yang lain Baloy. Entah bagaimana caranya berhasil langsung dihancurkan, tapi Skylar pun masih berhasil pergi dari area tersebut, menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Dan Epic Spin udah langsung dikeluarkan pula. Niall ada Tonros, akankah dia berhasil sabar untuk bisa pergi dari tersebut, tapi ada penalti terbesar untuk bisa menyelamatkan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Nomi yang pergi ke area berbeda, tapi Niall-nya terlihat berhasil selamat. Sementara untuk Luke-nya berjuang sendirian. Ada 3 player yang harus dihadapi, tapi Versik akankah berhasil dihancurkan karena udah ada lagi pergerakan dari Baloyski di dalam tubuhnya. Dan Versik pandanya dikebuk masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Gold lead yang dipegang sama Geek Fam ini udah mulai ke distract lagi dengan adanya split push power dari Cloud itu sendiri, Om. Oke, depannya berbeda. Skylar berhasil langsung dihancurkan walaupun ada Minotaur Fury. Guna untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari Cloud, tapi coba lihat Cloud-nya sendiri di bagian atas. Tapi versi kali ini langsung dikejar lagi oleh Baloyski, dan Aboynya memiliki satu misi yang berbeda karena Naomi dipukul mundur dan juga Baloyski tertangkap basah dengan adanya pergerakan dari Dairon. Tapi kali ini Niall mencoba untuk bisa langsung membantu pergerakan, di mana Baloyski-nya tadi hampir saja terancam, tapi Dairon akan ke landing di area tersebut karena Dairon pun masih memiliki satu petrify. Dairon berhasil memukul mundur pergerakan dari Baloyski, dan sekarang siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut? Versiknya berhasil dihancurkan, Lordnya berhasil diamankan, bahkan Dairon pun menjadi korban selanjutnya. Marky mengejar ke arah Lemon, 1v1 situation, double kill berhasil didapatkan oleh Marky. Yes, dan combo Cloud dan juga Angela, tapi Skylar berhasil untuk dikejar. Oke, Skylar menancapkan gas yang begitu tinggi dari motornya, dan asik harus memasang badan guna untuk bisa mengusir beberapa pergerakan pemain dari Geek Fam. Yap, dan masih mencoba untuk defense, tapi Niall mencoba untuk masuk. Oke, Niall-nya sing dan Skylar
berhasil dihancurkan walaupun untuk kali ini Versik akan berhasil mendorong dengan satu MVP tapi ternyata Nailnya dan juga Baloyski mereka berhasil bekerja sama untuk bisa masuk dan tetap berada di dalam area defensif dari RRQ. Oke, penalti zone-nya mulai masuk lagi ke bagian depan tapi Naomi ada berhasil dikeluarkan, ada Betari berhasil dihancurkan sebentar untuk Markinya akan berfokus untuk bisa mengatur lagi karena satu bet utama yang dimiliki oleh RRQ dan skor 2-1. Wow, dan GigFam berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin pertama mereka dan mengulur durasi untuk best of 5 kita. Tidak akan mudah jalan dari RRQ untuk bisa mensecure ke upper bracket kembali karena GigFam mereka punya senjata rahasia dengan adanya Marki. Wow, Cloud yang dibawakan juga meskipun memang terkena hard patch ya, tapi sanggup untuk memberikan poin kemenangan dan juga dengan gold yang tidak. Late game insurance lagi ada Cecilian. Oke, karena typically buat Gig sendiri mereka bakal main peran two back nih. Iya. Kalau memang mereka mau nahan di depan banyak sih kalau match mid ya. Yap. Dan yes, Cecilian lagi. Itu dia. Wow. Cecilian diamankan. Tersebut tapi Dairon tidak akan membiarkan di mana tadi ada pergerakan yang dimiliki oleh Lemon terlalu maju ke bagian depan. Ada flicker yang udah dikeluarkan, mulai terjepit di atas tersebut tapi Aboy malah Aboy menjadi korban pertama first blood buat by Samsung Galaxy 34 dan 54 5G. Yap, ini perbedaannya sama-sama. Dapetin mid lane-nya cuman first blood ya dan Versik. Tertumpuk. Cium dulu kali Richard. Dikecilin gitu ya. Oke, life skill dikurangi dan untuk sejauh ini GigFam memimpin dengan adanya 2 poin pick off tapi Wave Dragon. Oke, itu dia Wave Dragon yang masuk ke dalam tubuh dari Rafaela sementara di bagian belakang MP Spin dia connect lagi ke dalam tubuh dari Skylar. Skylar terjepit dia tersebut. Mau pergi ke arah mana? Skylar pun masih bertahan sejauh ini. Satu hit terakhir. Skylar hampir saja berhasil selamat. Hampir ya, karena memang kegeser juga tapi Naomi. Oke, Naomi satu hit terakhir. Naomi pun berhasil dihancurkan tapi Warkinya pun berhasil dihilangkan. Hanya saja sekarang Lemon 1v1 situation melawan dengan Nail. Lemon berhasil dihancurkan tapi pada berbeda. Ada Turtle berhasil langsung diamankan antara Luke dan juga Aboy. Mereka bekerja sama untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan di mana Dairon yang masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Dairon satu hit terakhir, 1 bar HP masih berhasil selamat tapi langsung dibakar begitu saja. Aboy. Wow, dan itu Holy Hill. Flicker juga yang di pop up sama Aboynya. Yap, dan sekarang bagaimana? 11 naik lagi 2% tapi Skylar terjepit udah Marki yang siap untuk mengantarkan damage satu hit terakhir dan Skylar pun berhasil dihancurkan lagi tapi Naomi mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Marki tapi Marki masih berhasil kabur lagi. Mereka masih tetap bisa melakukan split push. Bagaimana pergerakan Luke masih stay di top lane. Waduh. Baloy. Baloy terlalu dalam kah? Yeah. Jauh banget loh. Ya, sangat-sangat dalam sekali tadi buat Baloy. Berusaha untuk mencari posisi yang bagus. Tapi Marki ini damage-nya sepertinya gak terbendung sama sekali ya. Oke, sementara untuk sekarang Skylarnya dengan nge-pop up lagi ke arah satu spin yang dimiliki. Hancurkan ke router tar, tapi sepertinya masih belum berhasil. Nail, sekali lagi dia mencoba untuk bisa nge-flank lewat belakang. Tapi sekarang, untuk dari Skylar yang berhasil lagi dihancurkan. Bahkan untuk Nailnya masih berhasil selamat. Ada penalti sudah dikeluarkan pula. Sedikit lagi Epi tersisa. Berhasil menghancurkan lagi pergerakan di mana tadi Dairon yang tidak bisa berbuat banyak. Namun untuk kali ini, Markinya mendekati lagi pergerakan di mana Lemonnya tidak akan bisa mengatakan damage begitu banyak untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan Marki. Tapi Versik hadirnya tersebut ada shotgun yang sudah dilakukan double kill. Bahkan sekarang Luke langsung menjaga pergerakan dari Versik agar tidak bisa maju jauh lebih dalam. Ini Markinya dapetin triple kill, ini makin snowballing. Ada bahan bakar sekarang Versik. Untungnya masih bisa menyamakan levelnya nih. Tapi Tonros tidak kenakan siapa pada Skylar. Again and again. Terdorong MVP. Tapi untungnya untuk kali ini Skylar masih berhasil bertahan. Ada Netherrealm untuk dikeluarkan begitu saja. Skylar berhasil lagi dihancurkan. Tidak ada lagi satu defense yang sangat tinggi. Namun sekarang coba lihat Markinya. Berhasil mengatakan damage begitu mengerikan. Tapi untungnya Lemon masih berhasil pergi dari tersebut. Tapi Dairon akankah berhasil pergi dan juga selamat dari tersebut. Ada Dairon satu hit terakhirnya. Nail berusaha untuk bisa memberikan satu hit damage-nya. Tapi Versik berhasil menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut. Iya, karena dari spinning light wheel Marki ini ngejar juga sampai manapun, mau kabur ke belakang. Dan Aboy, kita lihat bagaimana hero power Om ini benar-benar jadi berat.
Ada mobilitas yang berbeda. Holy Baptism tadi dikeluarkan. Namun untuk sekarang coba lihat. Langsung saja Aboynya berhasil selamat dan Netherlame langsung dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan lagi ke arah rekan-rekannya. Tapi MP Spin kali ini dikeluarkan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi Dairan berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk sekarang Skylarnya akan berhasil sama pergi untuk daerah tersebut. Tapi Lukia masih menyisakan sekitar. Dan juga Naomi-nya susah ya. Itu dia. Lorna tinggal masuk lagi. Lord bisa saja memberikan badai untuk mereka bisa menghancurkan ke arah satu base utama yang ada di bagian tengah. Tapi Dairan tadi penalti zone yang gak kena karena siapapun. Baloi, ada lagi sebuah epic crossbow yang dikeluarkan oleh Skylar. Tapi ternyata semuanya pun masih belum membuahkan hasil. Gifem, 8.500 keunggulan. Wah, Versik. Oke, itu dia. Sebuah pertempuran akan kembali terjadi? Tidak. Tapi Lukia mulai masuk lewat dahulu. Lukia terlalu berani. Namun sekarang penalti zone yang guna dikeluarkan pula oleh Dairan. Masuk kali ini Netherlame yang berhasil untuk menyelamatkan di mana. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Gipa. Mereka semua masih stay dan juga sangat-sangat nikmat. Di nama yang tersebut akan double kill. Didapatkan oleh Luke. Tapi the way of Naomi belum juga keluar sampai sekarang. Tapi Nael melihat dari kejauhan. The way of Naomi. Lukia berhasil dihancurkan. Tersisa 4 player melawan 3 player. Yap, high ground-nya masih cukup kuat tapi Marki. Oke, Markinya sudah mengatakan damage begitu maksimal. Bahkan untuk kali ini Lemon yang mau pergi ke arah mana. Ada efek slow. Di dalam tubuh dan Marki. Langsung saja auto fokus dan game. 2 sama. Marki. Mari kita langsung hancurkan base-nya dengan Wind of Nature yang aktif. Gak peduli sebagaimana damage diterima. Tapi menjadi 2 sama dan fasilitas akan kembali digunakan. Menjadi match point nantinya untuk kedua belah tim. Wow. Geek. Yang gue lihat dari 2 game ini. Di saat Geek berhasil menjalankan. Di saat Geek berhasil. Bisa jadi opsi juga. Karena kalau mau ngambil sisi power lagi. Cukup berat untuk ketemu Digi. Namun tidak gentar. Yap. Dan itu dia hero terakhir Yuzong. Apapun yang sudah terjadi tadi di game yang... Berarti akan ada pengurangan XP untuk jungler kita. Dari emblem setnya juga, tahan dulu. Ini dia Skylar, mau pergi ke mana? Skylar satu yang terakhir, Skylar! Berhasil dihancurkan di menit pertama. Namun barusan ada satu alarm bom lagi dari reverse dan dimana Baloyski benar-benar mengganggu. Wow. Dan benar-benar ya tadi, ketika alarm bomnya belum terlalu banyak, itu langsung ditabrak, diinjak. Berhasil membanting Baloy. Udah ada efek karbon yang masuk tapi flicker. Dan sekarang ada satu epic spin malah mengantar Versik. First blood kali ini menjadi milik dari Geek Farm. Di mana ada sepersekian detik lagi untuk bisa melihat gap yang sudah terjadi tadi ya jelas lawan akan cukup berhati-hati. Oke, Lukia ada satu lagi. Terlihat penalty zone tapi barusan dengan adanya Netherlame yang langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang Lukia akan mencoba untuk bisa membalikan keadaan tapi ternyata di saat dia landing udah langsung menghilang pula. Ada satu lagi yang mau pendant yang berhasil menarik karena beberapa player tapi Lemon mau pergi ke arah mana. Lemon terjepit di area tersebut dan Lemon menjaga. Dan Lemon masih cukup struggle di arah tengah, namun Versik sudah mulai ketahuan posisi. Yap, itu dia Lemon dia tertarik satu yang terakhir Lemon. Lemon pun lenyap. Ada satu hal yang begitu baik jelas. Wah ini udah mulai langsung menyadari lagi, namun Lemon. Oke, Lemonnya masih berhasil selamatkan karena Lemon sedikit lagi tapi ditarik lagi menuju ke arah beberapa player dimiliki oleh Geek Farm. Lemon yang berhasil membalikkan keadaan satu yang terakhir. Luke yang berhasil langsung dihancurkan. Netherlame yang dikeluarkan pula. Tapi sekarang Baloyski tepat berada di tengah-tengah tapi Dairannya mulai terpencar-pencar pemain yang dimiliki oleh Geek Farm. Maka serangan mereka lakukan sekarang tidak berhasil begitu baik tapi Marki berhasil dilenyapkan pula. Dairan pun berhasil langsung hilang dengan tersebut tapi untuk sekarang Baloy pun menjadi korban selanjutnya. Versik tepat berada di depan dari Turtle tapi dia pun berada di depan beberapa player yang dimiliki oleh Geek. Akankah dipaksakan karena sekarang Asura Aura tapi Aboy abaikan detail hampir saja tadi bisa mendapatkan Turtle-nya tapi untuk sekarang Versik berhasil dihancurkan. Yes, dan ini shutdown yang mahal dan Naomi ternyata harus hilang di sana. Ini membuat dari RRQ punya keuntungan. Ya, karena ada Blade Armor yang langsung dibeli oleh dia juga. Jadi dia langsung respect. Oke, ini ada Blade Armor untuk bisa menahan damage dari Bruno. Yap, itu dia. Aboy mulai terjebak di area tengah. Aboy masih belum mengeluarkan lagi karena Netherlame ya. Tapi sekarang udah langsung dikeluarkan. Lemon yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Tapi Lemon tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Versik dikeroyok habis-habisan. Versik satu yang terakhir. Versik yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi Dairan datang untuk bisa membackup rekan-rekan yang ada di area mid. Hanya saja ada sedikit keterlambatan waktu yang dia miliki hingga membuat Dairan menuju ke area tersebut. Wow, tapi Versik masih bisa pegang duluan ya. Walaupun Nael satu level di atas nih.
Kembali lagi dengan ada heavy spin. Sebenarnya kalau untuk dari segi kontes enak banget, namun Itu dia, terbanting sudah. Masih ada Aboy di tersebut. Ada 2 player. Namun sekarang Netherlands yang langsung dikeluarkan. Di mana sekarang Luke yang langsung masuk ke bagian belakang. Ada Skylar dan juga Naomi yang diusir mundur. Tapi sekarang Lemonnya tidak akan berhasil selamat. Sedikit lagi berarti tapi Tartarnya masih berhasil diambilkan. Diambil bahkan oleh Versik. Begitu baik. Tapi Naelnya tertinggal sendirian. Ada damage begitu menyakitkan masuk. Di mana Naelnya berhasil dihancurkan. Naelnya tadi tempat mau maju lagi. Masih coba untuk kembali mengejar di arah tengah kembali dengan Partis Om. Early-nya agak sedikit ketinggalan. Betul, ini Itu dia. I'm offended dikeluarkan Dairon sendirian, penalty zone pula. Guna tak bisa mempertahankan areanya. Tapi Dairon tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Tapi Lemon mencoba untuk bisa hadir dan juga memberikan bantuannya. Hanya saja sekarang Luke Black Dragon Bomb Baloiski sendirian. Ada Flicker udah keluarkan Asura Aura Decimen harusnya. Tapi ternyata Aboy begitu baik Netherlands yang tepat waktu hadir untuk bisa menyelamatkan. Nael, yang kali ini levelnya sekarang udah mulai disamakan juga oleh Versik. Tarik ulur di area Lord dan sementara itu ada karet yang hancur. Oke, Baloiski masuk di area belakang. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan ada satu lagi time zone yang masih membuat pergerakan mereka selamat. Masih cukup terseok-seok. Tapi Baloiski tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh RRQ. Dan Baloiski berhasil diajukan sementara itu untuk Lordnya. Akankah berhasil diamankan sementara itu Lordnya berhasil diamankan. Tapi Naelnya berhasil diajukan pula sementara itu untuk kali ini Versiknya. Bahkan dari Bruno double kill. Skylar mulai membalikan keadaan. RRQ sudah menemukan top lane dan Nael sekarang dengan kelima pemain dari Geek Fams ready di base turret arah atas. Yap, Baloi pasang badan bagian depan. Naomi ada reverse time-nya. Mereka bersiap untuk bisa menghancurkan karena satu base turret yang ada di bagian atas. Tapi Netherlands-nya malah membuat Lemon tersitu tengah sendirian. Dan sekarang Baloiskinya berhasil dihancurkan. Lemon yang berhasil dihilangkan. Tapi Markinya malah menjadi langsung sosok yang benar-benar bisa dihilangkan. Tapi Skylar menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Naomi mau pergi ke arah mana? Untungnya masih berhasil diselamatkan oleh Versik tapi di bagian belakang. Aboy dan Dairon belum selesai juga. Satu lagi penalty zone yang mau dia keluarkan. Aboy masih bersembunyi. Aboy tidak ada Netherlands dan Lord masih standby dari tersebut. Ya, Netherlands ke-trigger tadi namun peperangan kembali menjadi milik siapa di mana Naelnya masih berjuang untuk bisa maju dan juga mengantarkan damage-nya. Tapi Lord malah menjadi milik dari Barky dan mereka semua mundur teratur. 2 kali loh Mas. Jalan bersama dengan minion. Oke, Lord bergerak di bagian atas. Wave minion di bagian tengah udah di standby-kan juga oleh pemain Geek. Sementara Lord tanpa pengawalan tapi ditarik. Dan dilalat sudah satu orang tapi Dairon terjatuh untuk kali ini masih bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dairon berhasil kabur dari tersebut dan mereka pun masih gagal untuk bisa membuat satu player dari RRQ hilang terlebih dahulu. Yup, dan RRQ masih bisa mendefense. Sudah hadir tapi sekarang Martisnya sendirian. Akankah Martis? Retri? Tapi Retri sudah terdengar. Martis sudah mengeluarkan Retrinya. Akankah mereka langsung terfokus untuk bisa menghancurkan lot tersebut karena tidak ada Retri yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi Lemon mencoba untuk bisa mengganggu dan juga nge-trigger ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Geek. Namun Lemonnya udah keluar dari robot palang. Wah, ini kayaknya bakal dimanfaatin sama Geek Fam sih. Informasi tidak ada retribution dari Versik. Namun agak cukup berat juga karena pemain-pemain dari RRQ udah siap untuk mengganggu dan Nael ketarik dengan reverse time. Tapi look, itu dia time journey-nya udah langsung ke trigger. Naelnya ada hadir satu FP spin udah langsung dikeluarkan. Mereka melakukan coba tunggu pada kali ini udah berhasil dihancurkan. Pertempurannya menjadi tidak adil karena tidak ada damage sebegitu besar yang bisa dihancurkan lagi oleh pemain dari RRQ. Tapi mereka masih melanjutkan pertempuran di area tersebut. Bahkan untuk sekarang Nael udah berhasil dihancurkan tapi shutdown pun berhasil tercipta. Bahkan kali ini shutdown double kill berhasil didapatkan. Ada Dobby yang menjadi korban. Dairon tersisa sendirian. Wah, ini masih ada Marky. Apakah ini akan menjadi one straight push di arah atas karena Dairon tersisa sendirian untuk bisa mendefense 4 pemain dari Geek Fam. Oke, Dairon tersisa sendirian. Ada konsil yang udah dikeluarkan. Tapi Dairon penalty zone-nya. Dairon berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Dan Dairon berhasil tapi Dairon bahkan triple kill. Luar biasa. Dairon. Wow, Dairon. Dan sekarang momentum yang udah mereka miliki tadi sepertinya udah mulai sedikit menghilang. Tapi sekarang dari Lordnya siapa lagi yang akan memiliki Lord tersebut karena sedikit lagi tapi Lordnya masih berhasil diamankan oleh Nael. Abe dan juga Lu masih berhasil kabur karena berbeda. Hanya saja sekarang Naelnya berhasil dihancurkan di area tersebut. Ada 4 player yang tersisa untuk Geek.
Dan ngeliat Marky tadi mungkin agak ditahan ya buat Lordnya. Oke, ada sebuah serangan yang akan dilakukan. Barusan coba lihat Baloyski mencoba untuk menarik arah dua player. Dan di mana dua player ini langsung dikerek begitu saja. Tapi pergerakan dari Marky yang masih cukup jauh di bagian belakang. Dairan dia penalti zone melekonek. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Versiknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tersebut. Tapi ada Netherlands yang udah langsung dikeluarkan. Dairan yang masih berusaha untuk bisa selamat. Tidak ada yang tumbang. Ada satu meter yang udah langsung dikeluarkan. Dan tidak ada yang tumbang. Satu player di antara kedua tim ini. Bahkan sekarang Lebon yang berhasil dihancurkan. Tapi Baloyski menjadi korban pula. Wah itu tadi Naomi-nya memang agak terlalu jauh ya karena serangan dengan adanya flicker ammo Vended. Ini menciptakan momen juga untuk Baloyski dan bahkan sekarang bakal ada kontes terjadi. Wow, itu damage dari Aboy, Ghostbuster-nya dalam banget ya. Dalam banget ada Versik. Sedikit lagi yang bisa sudah dalam tubuhnya Aboy. Ada Immortal Aboy, Makila dan Aboy. Langsung lejap di area tersebut. Ada keraguan-raguan di dalam tubuh Aboy, tapi sepersekian detik lagi Aboy udah siap bergabung dengan rekan-rekannya. Wah, bahkan bikin rapid boots untuk bisa ngejar lagi sampai ke area kontesnya. Tapi Dairan. Oke, Dairan mencoba untuk membanting karena beberapa player. Dairan sedikit lagi bisa Dairan mendapatkan bantuan dari rekannya. Happy Spin, Nair mendapat rekannya sekarang. Lord yang berhasil diamankan, Dairan yang berhasil dihancurkan. Mereka semua maju, dapat kill, didapatkan oleh Marky. Tapi Luke yang berhasil dihancurkan, hanya ada Skylar seorang diri. 5 detik menuju Lemon yang akan segera hadir. Mampukah Lemon dan Skylar mendefense karena Geek Fam? Mereka sudah siap dengan adanya Lord Evolve di arah top lane dan 4 pemain mereka yang sudah ready untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ. Oke, Dairan sendiri berhasil nahan. Sekarang Skylar bersama dengan Lemon. Mereka punya tugas yang sama. Yap. Dan apakah ini akan bisa menjadi dan mengulang kembali defensif yang begitu baik. Tapi lihat bagaimana Marky. Oke, Marky udah mengeluarkan Purify-nya. Ada satu yang mau Vended dan berhasil. Bahkan sekarang tersiap Skylar seorang diri. Akankah mereka berhasil untuk bisa menghancurkan pergerakan di mana Skylar. Kick untuk pertama kalinya menghancurkan RRQ. Menurunkan ke lower bracket. Dan mereka berada di final upper bracket. Kick. Selangkah lagi, dream come true. Sejarah terukir di season 12 untuk pertama kalinya Geek Fam menunjukkan revamp